Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian dengan Pak Rahno dari SD Negeri 2 Jatirejo. Di masa pandemi ini jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga dengan apa yang kita lakukan tadi kita bisa selalu sehat dan bisa belajar dengan gembira. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama pada tema 6, subtema 2 dan pembelajaran yang kedua. Tapi sebelumnya, tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi tentang gagasan utama yang terdapat dalam teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi, pengelompokan usia anak-anak dan remaja, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan teman kalian Anton dan Sari? Nah, mereka adalah anak yang rajin dan kreatif dan pandai menari. Mereka akan menjadi wakil sekolah untuk mengikuti lomba tari tunggal pada acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan tari tunggal? Mari kita ikuti atau kita baca bacaan berikut ini yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak ataupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, dari bacaan di atas kita bisa mencari gagasan utama atau inti dari paragraf tersebut. Ada paragraf pertama, apa isinya? Paragraf pertama yaitu berisi tentang tari kreasi. Nah, pada umumnya sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama, sedangkan gagasan utama adalah pokok pikiran utama dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut pada paragraf induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat
dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. Anak-anak, masih ingatkah tentang cerita teman kalian tadi, yaitu Anton dan Sari? Ternyata Anton mengikuti lomba tari tunggal, yaitu tari topeng kelana yang berasal dari Yogyakarta. Sedangkan Sari mengikuti lomba tari merak yang berasal dari mana? Berasal dari Jawa Barat. Karena apa? Melestarikan tarian daerah itu sama halnya dengan melestarikan kebudayaan nasional. Anak-anak, kita lanjut ya. Masih ingat Sari dan Anton tadi, yaitu telah mengikuti lomba tari. Nah, ternyata pada perlombaan tari tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok anak-anak dan kelompok remaja. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan kelompok tersebut adalah umur. Karena apa? Kelompok anak-anak itu berumur antara 6 sampai 10 tahun, sedangkan kelompok remaja berumur 11 sampai 20 tahun. Nah, sedangkan Anton dan Sari adalah kelas 6, mereka berumur 12 tahun. Masuk kelompok mana mereka? Nah, Anton dan Sari masuk kelompok remaja, atau yang sering disebut dengan masa pubertas. Nah, mereka atau masa pubertas tersebut mempunyai ciri primer dan ciri sekunder. Untuk yang perempuan, ciri primernya adalah mengalami menstruasi, dan yang untuk laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, mari kita ikuti atau kita pelajari bersama ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, menguatnya otot-otot tubuh. Yang kedua, jakun mulai tumbuh. Yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut halus seperti kumis di ketiak atau di sekitar kemaluan. Yang keempat, suara menjadi lebih berat atau lebih besar. Dan yang kelima, bertambahnya ukuran tulang yang menjadikan tubuh bertambah tinggi dan besar, dan masih ada ciri yang lain. Sedangkan untuk ciri yang perempuan atau yang wanita adalah: 1. Pinggul menjadi lebih lebar. Yang kedua, perkembangan otot paha yang lebih besar di belakang tulang paha dibandingkan di bagian depannya. Yang ketiga, pelebaran pinggul, rata-rata pinggang lebih rendah pada rasio pinggul dibandingkan pria dewasa. Yang keempat, ukuran tangan dan kaki lebih kecil dibandingkan pria. Yang kelima, payudara mulai tumbuh membesar. Dan yang kelima, 6, mengalami menstruasi. Berikut demikian tadi ciri-ciri pada masa pubertas baik pria maupun wanita. Jangan lupa ya dicatat. Karena apa? Karena semuanya akan mengalami pembelajaran ini. Sekian untuk belajar bersama kali ini. Sampai jumpa di belajar yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.